Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan yang akan nguri-nguri kebudayaan Jawa terkait dengan ilmu petung. Petung Jongko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan jalan pernikahan tiap 2,5 tahun. Ya baik, petung Jongko Jangkep ini tidak usah dicari ya di buku-buku primbon, tidak ada ya. Ini beda dengan primbon, dan petung ini lebih detail dengan memiliki tingkat akurasi yang bisa dibuktikan sendiri nanti ya. Petung ini tidak dibukukan, tetapi petung ini diwariskan secara turun-temurun. Jadi diwariskan antar silsilah keluarga. Jika saya tidak mendapatkan warisan soal ini pun, saya tidak akan bisa untuk melakukan petung Jongko Jangkep. Baik, pada kali ini saya akan membacakan petung atau menghitungkan, memetongkan untuk pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon. Senin Wage itu neptunya 8, sedangkan Sabtu Pon itu neptunya 16. Jika dilihat dari neptu ini ya, dari petung ini, kemungkinan besar yang akan dominan di dalam rumah tangga adalah yang Sabtu Pon. Ini tidak terkait dengan mana suami mana istri ya. Dalam petung Jongko Jangkep, laki-laki dan perempuan dianggap sejajar, sehingga dominasi ini bisa jadi yang dominan di dalam rumah tangga itu bisa jadi istrinya, tidak selalu suami. Mana yang Sabtu Pon, itulah yang akan dominan dari pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon. Baik, selanjutnya bagaimana petung Jongko Jangkepnya? Gambaran pernikahannya bagaimana? Ya, saya akan bacakan untuk petung jangka yang pertama, atau usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Apa yang terjadi dengan pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon? Angka petungnya adalah Songlu Jinem Ro Serpat. Pat, jatuh angka papat. Ini saya harus ngomong terus terang. Petung papat atau angka 4 ini, petung papat ini ya, bagi sebagian besar pembaca ilmu petung, termasuk petung primbon, ya, petung di dalamnya ini disebut sebagai elemen kematian atau tibopati. Biasanya jika pasangan muncul ada elemen kematian tibopati ini, biasanya pasangan dilarang untuk menikah. Ya, karena tibopati ini bisa mengancam salah satu dari pasangan, bisa pula mengancam dua-duanya, bisa mengancam saudara, atau bisa mengancam orang tua atau mertua. Jika sudah lahir anak pun bisa terancam. Ini yang dimaksudkan petung papat itu. Tapi bagi petung Jongko Jangkep, penafsiran petung papat itu tidak disebut sebagai elemen kematian. Walaupun saya nanti menggunakan istilah elemen kematian ya, tetapi sebenarnya lebih disebut sebagai petung papat itu sebagai petung di mana balak paling besar atau musibah paling besar itu datang kepada pasangan. Dalam petung Jongko Jangkep, elemen 4 itu simbol dari musibah paling besar. Ya tentu saja musibah paling besar itu bisa juga mengakibatkan kematian. Ini yang dimaksud petung papat. Nah, bedanya dengan primbon dan petung-petung yang lainnya, petung Jongko Jangkep selalu percaya bahwa kematian itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menebak kematian. Bahkan ahli petung apapun saya berani mengatakan ini, tidak ada orang yang bisa menebak kematian, karena kematian itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, petung Jongko Jangkep hanya mengatakan bahwa petung papat ini adalah musibah paling besar yang tentu saja bisa berpotensi untuk mengakibatkan kematian. Serupa tapi beda konsep ya ini. Petung ini akan dialami oleh pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon pada usia 0 sampai 2,5 tahun. Wah, ini petung pati ya, cukup mengerikan ya. Iya, bisakah disiasati? Bisa disiasati atau disarati bisa. Apakah itu akan menghilangkan dampak ini? Tidak. Mensyarati atau mensiasati itu hanya akan mengurangi dampaknya. Jadi begini, kalau dalam petung Jongko Jangkep ya, misalkan panjenengan harusnya tibopati, tapi adalah karena disarati atau disiasati dan kersane Gusti Allah, ya, tidaklah sakitnya berubah, tiba-tiba hanya digantikan dengan sakit flu. Tapi harus dilewati petung ini. Ya, kadar balaknya turun.
kudune kecelakaan parah sampai meninggal. Tapi ternyata hanya kepleset, tiba, benjut. Bisa jadi. Ini karena kadarnya berkurang. Ketika disyarati, petung 4 ini akan berkurang kadarnya. Maka dari itu, syaratilah elemen kematian ini. Atau petung pati ini. Syarati. Hati-hati ya. Syarati betul. Supaya berkurang. Karena tidak bisa dilewati, tidak bisa diloncati. Semua harus dilewati. Ya, jika nekat menikah begitu. Bagaimana cara mensyaratinya? Panjenengan bisa melihat di video lain di channel ini ya, di channel ini video lain nanti ada cara untuk mengatasi petung papat atau petung pati atau elemen kematian. Ya, tapi jika belum ketemu yang sabar ya. Saya sedang menguraikan satu persatu antar pasangan. Jadi pasangan tiap noktu nanti akan saya gadokkan semua. Jika selesai baru kemudian menguraikan tentang petung pati atau petung negatif yang lainnya, cara menyiasati. Maka jika belum ada, daripada nanti ketinggalan, silahkan tunjuk saja tombol subscribe supaya panjenengan tidak kehilangan channel ini, atau loncengnya dibunyikan sehingga apapun yang saya munculkan di dalam tayangan channel ini, panjenengan akan mendapatkan notifikasi. Sehingga kalau saya mengupload tentang cara mengatasi petung, nanti panjenengan juga akan tahu. Baik, itu cara petung pada jangka yang pertama atau usia 2,5 sampai 0 sampai 2,5 tahun. Bagaimana dengan jangka yang kedua? Jangka yang kedua itu artinya usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Angka petungnya adalah songo jitu rosernem. Rosernem, 6 tiba angka 6. Angka 6 itu artinya rezeki lancar. Alhamdulillah. Setelah ada ancaman musibah balak paling besar, kemudian dilanjutkan ada rezeki lancar di dalam pasangan ini. Rezeki lancar penggambarannya bagaimana? Rezeki lancar pokoknya indah ya. Apapun yang diusahakan membuahkan hasil. Gawe bisnisnya jalan. Lagi kesulitan ketemu dalane. Pengen beli sesuatu keturutan. Baru beli sesuatu dapat lagi uangnya. Begitulah. Penuh dengan kemudahan rezeki lancar itu. Ya, itu akan diterima oleh pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Bagaimana dengan jangka ketiga? Jangka ketiga itu usia perkawinan